Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alif dari kelas 3 TKSDH. Jadi di sini saya akan menjelaskan famili dari Napentaceae. Yang pertama itu ciri-ciri famili Napentaceae. Tumbuhan ini diklasifikasi sebagai tumbuhan karnivora karena memangsa serangga. Kemampuannya itu disebabkan oleh adanya organ berbentuk kantong yang menjulur ke ujung daunnya. Organ itu disebut pitcher atau kantong. Selain kemampuannya dalam menjebak, keunikan lain dari tanaman ini adalah bentuk, ukuran, dan corak warna. Kantongnya secara keseluruhan, tumbuhan ini memiliki 5 bentuk kantong, yaitu tempayan, bentuk telur, silinder, corong, dan pinggang. Barang kantong semar ini tumbuh tersebar dari Australia bagian selatan, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau Kalimantan dan Sumatera sebagai surga habitat dari tanaman ini. Dari 64 jenis yang hidup di Indonesia, 32 jenis diketahui berada di Borneo atau Kalimantan. Sebagai pusat penyebaran kantong semar, Pulau Sumatera mempunyai urutan kedua dengan 29 jenis yang sudah hidup dan diidentifikasi. Keragaman jenis kantong semar di pulau lainnya belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan hasil penelusuran spesimen herbarium di Herbarium Bogor Range, Bogor, ditemukan bahwa di Sulawesi minimum 10 jenis, Papua 9 jenis, Maluku 4 jenis, dan Jawa 2 jenis. Habitatnya, kantong semar hidup di tempat-tempat terbuka atau agak terlindung, di habitat yang miskin, unsur hara, dan memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi. Tanaman ini bisa hidup di hutan hujan tropik, dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, hutan karangas, gunung kapur, dan padang savana. Berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, kantong semar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kantong semar dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi. Karakter dan sifat kantong semar berbeda pada tiap habitat. Beberapa jenis kantong semar yang hidup di habitat hutan hujan tropis, dataran rendah, dan hutan pegunungan bersifat epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang-cabang pohon lain. Pada habitat yang cukup ekstrim, seperti hujan karangas yang suhunya mencapai 30 derajat Celcius pada siang hari, kantong semar beradaptasi dengan daun yang tebal dan menekan penguapan air dari daun. Sementara kantong semar di savana umumnya hidup terestrial, tumbuh tegak, dan memiliki panjang batang ukuran dari 2 meter. Menjelaskan deskripsi atau ciri-ciri dari Nepenthes truncata. Tanaman Nepenthes truncata ini mempunyai bahasa Latin Truncatus atau tropical peat plant, termasuk dalam tumbuhan tanaman karnivora atau tanaman pemakan daging. Di Indonesia, tanaman disebut dengan nama kantong semar. Spesies tanaman ini aslinya endemik, berasal dari Pulau Mindanao di Filipina. Tumbuhan ini mempunyai ciri kantong di ujung daunnya, di mana kantong tersebut merupakan daun yang mengalami evolusi yang berfungsi sebagai kantong perangkap untuk menjebat serangga atau pakicot, bahkan tikus. Karena banyak tikus yang terangkap oleh tumbuhan ini, maka Nepenthes truncata sering disebut dengan tumbuhan doyan makan tikus. Nepenthes truncata mendapatkan nutrisi dari bangkai hewan yang terjebak dalam kantong daun. Tanaman daun Nepenthes truncata berbentuk hati, kantongnya berperangkap besar dan tingginya bisa mencapai 40 cm. Dan saya akan memperlihatkan contoh gambar dari Nepenthes truncata. Dan inilah salah satu contoh dari Nepenthes truncata. Setelah saya menjelaskan dari famili Nepenthaceae, berikutnya saya akan menjelaskan famili
dari Orchidaceae. Ciri-ciri famili Orchidaceae, suku ini cenderung mempunyai organ-organ yang sekulen atau berdaging, tidak tipis dengan kandungan air yang tinggi. Karena ia hidup pada situasi ketersediaan air yang rendah. Air didapatkan dari hujan, tetesan, embun, atau uap air yang di udara. Anggrek tidak ditemukan di gurun dikarenakan pekarangannya intensif. Anggrek biasa ditemukan di alam serambut. Batang anggrek berruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek serta condong mirip umbi. Sesaat itu anggrek epifit batangnya tumbuh baik, kerap kali menebal secara terlindungi. Susunan lili untuk menghindari penguapan terlalu berlebih. Perkembangan batang bisa berbentuk memanjang atau melebar atau bergantung genusnya. Daun anggrek umumnya oval memanjang dengan tulang daun memanjang juga, khusus daun monokotil. Daun bisa juga menebal serta berperan sebagai penyimpan air. Bunga anggrek tersusun majemuk, nampak dari tangkai bunga yang memanjang, nampak dari ketiak daun. Bunganya simetri bilateral. Helaian kelompok bunga sepal umumnya berwarna serupa dengan mahkota bunga. Satu helai mahkota bunga termodifikasi membentuk sejenis lidah yang membuat perlindungan satu susunan aksesoris yang membawa benang dari serta putik. Benang sari mempunyai tangkai amat pendek dengan dua kepala sari berupa cakram kecil. Sari mempunyai tangkai amat pendek dengan dua kepala sari berupa cakram kecil, serta terlindungi oleh susunan kecil yang perlu dibuka oleh serangga penyerbuk, serta membawa serbuk sari ke mulut putik. Tanpa pertolongan organisme penyerbuk, tak berlangsung penyerbukan. Inilah salah satu contoh dari Orchidaceae. Inilah salah satu dari jenis famili Orchidaceae, yaitu anggrek bulan. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.